Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, pada tayangan yang lalu saya sudah menguraikan sedikit tentang para raja yang berkuasa di negeri Mataram. Pada tayangan kali ini, saya ingin memperkenalkan jabatan yang tidak kalah penting, yakni Patih. Jabatan Patih sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Kalau di era modern, jabatan Patih mirip dengan Perdana Menteri. Tugas Patih mengkoordinasi para bupati di bawahnya. Kalau di Indonesia sekarang mirip Menteri Koordinator. Di era Mataram, jabatan Patih pertama kali dipegang oleh Ki Juru Mertani yang kemudian bernama Adipati Mondoroko. Berikut ini selengkapnya para patih yang pernah menjabat di negeri Mataram. Yang pertama adalah Ki Juru Martani. Beliau adalah adik ipar sekaligus adik sepupu dari Ki Ageng Mataram, penguasa Mataram yang pertama. Setelah menjabat patih, kemudian diberi nama Adipati Mondoroko. Ki Juru Martani menjabat cukup lama, sejak Ki Ageng Mataram berkuasa sampai awal pemerintahan Sultan Agung. Memang beliau berusia sangat panjang. Yang kedua adalah Adipati Singoranu, menjabat di era Sultan Agung, menggantikan Adipati Mondoroko. Namun kala itu ada orang kuat dari kerabat raja, yakni Pangeran Puruboyo, sehingga peran Adipati Singoranu tidak begitu menonjol. Pada era Susuhunan Amangkurat I atau Amangkurat Agung, Singoranu disingkirkan. Selanjutnya Mataram tidak mempunyai patih sampai diserang oleh Trunojoyo. Yang ketiga adalah Aryo Mondoliko, menjabat ketika Pangeran Puger berdiri sebagai raja di Mataram dengan gelar Sinuhun ing Ngalogo. Setelah sang kakak Pangeran Adipati Anom berdiri sebagai raja di Kartosuro dengan gelar Susuhunan Amangkurat II, Sinuhun ing Ngalogo kemudian berdamai dengan sang kakak dan diboyong ke Kartosuro. Praktis semua punggawa dari Sinuhun ing Ngalogo kemudian menjadi punggawa Kartosuro. Namun Aryo Mondoliko sudah tewas dalam pertempuran sebelum terjadinya perdamaian tersebut. Yang keempat adalah Adipati Mondoroko, diangkat sebagai patih oleh Sunan Amangkurat II ketika saat itu masih belum punya keraton. Pada waktu itu Sunan Amangkurat masih bertempur melawan Trunojoyo hingga sampai ke kota Kediri. Adipati Mondoroko wafat di Jawa Timur jauh sebelum Sunan Amangkurat berkeraton di Kartosuro. Kemudian yang kelima, Adipati Nranggosumo, yang menggantikan Adipati Mondoroko sebagai patih saat masih berada di wilayah timur. Lalu Susuhunan Amangkurat II memutuskan mendirikan keraton di Kartosuro. Adipati Nranggosumo kemudian menjadi patih di Kartosuro sampai peristiwa terbunuhnya Kapten Tak oleh Susuhunan Amangkurat II. Kemudian Patih Nranggosumo
diminta untuk menemani Untung Suropati meninggalkan Keraton Kartosuro. Praktis jabatan patih pun ditanggalkan. Penggantinya adalah yang keenam, Adipati Sindurejo. Menjabat di era pemerintahan Sunan Amangkurat II. Adipati Sindurejo adalah ayah dari Raden Sukro yang membuat heboh Istana Kartosuro saat itu. Adipati Sindurejo meninggal karena sakit. Kemudian jabatan patih digantikan oleh patih yang ketujuh, yaitu Tumenggung Sumobroto. Diangkat patih oleh Sunan Amangkurat II setelah Ki Sindurejo wafat. Sumobroto menjabat sampai era Amangkurat III, lalu ikut lari meninggalkan keraton pada saat Sunan Amangkurat III kendang atau terusir dari keraton. Setelah beberapa lama dalam pelarian, Sunan Pakubuwono I kemudian mengampuni Sumobroto. Sumobroto kemudian bergabung kembali ke Kartosuro, namun tidak lagi menjabat sebagai patih. Yang kedelapan adalah Adipati Cokrojoyo. Namanya semula Setrojoyo. Diangkat sebagai patih di Semarang ketika Sunan Pakubuwono I berdiri sebagai raja. Patih Cokrojoyo menjabat untuk masa yang lama, sampai di era Pakubuwono II. Jadi dia mengabdi kepada 3 raja. Sempat pula didampingi Ki Kartonagoro ketika Cokrojoyo lama di medan perang Surabaya. Juga sempat digantikan sementara oleh Ki Mangkuprojo ketika Cokrojoyo dipenjara di Semarang. Setelah keluar dari penjara oleh Sunan Amangkurat Jawi, kemudian diberi nama baru Adipati Danurejo. Karir Ki Patih Danurejo berakhir di era Sunan Pakubuwono II dengan cara tragis, dibuang ke Sri Lanka. Penggantinya adalah patih ke-9, Adipati Notokusumo. Sepak terjang Ki Patih Notokusumo cukup bersejarah. Ki Patih agak anti Kumpeni, pernah memimpin penyerangan loji Kumpeni di Kartosuro. Juga berinisiatif memihak ke pasukan pemberontak Cina melawan Kumpeni. Akibat pergulatan politik, Adipati Notokusumo dibuang ke Sri Lanka. Namun dari sekian pejabat yang dibuang, Notokusumo sungguh beruntung. Ketika negeri Surakarta pecah, Ki Notokusumo diminta kembali oleh Sultan Hamengkubuwono I dan diangkat sebagai kerabat raja dengan nama Pangeran Juru. Masa tua Ki Patih Notokusumo dihabiskan sebagai kepala perdikan dan hidup mengelola pesantren. Ke-10 adalah Adipati Mangun Oneng. Patih Sunan Prabu Kuning ini juga harus dimasukkan sebagai salah satu patih Mataram karena pernah menduduki Keraton Kartosuro selama kurang lebih 6 bulan. Ketika Prabu Kuning ditangkap Kumpeni, Mangun Oneng dibawa ke Jakarta untuk dikaryakan sebagai Al-Guju. Mangun Oneng kemudian dibebaskan Kumpeni dan diberi misi membujuk atau merekayasa agar Pangeran Mangkubumi yang waktu itu memberontak dapat ditaklukkan. Namun, naas nasib Ki Mangun Oneng. Sesampai di Keraton Mangkubumi, Ki Mangun Oneng malah dibunuh. Ke-11 adalah Adipati Wirorejo. Diangkat sebagai patih oleh Sunan Pakubuwono II pada saat pelarian di Ponorogo. Waktu itu
Sunan Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton akibat diserang pasukan Cina. Karena Ki Wirorejo sangat setia mengikuti Raja Pakubuwono II, kemudian diangkat sebagai patih sementara. Ketika Kartosuro dapat direbut kembali dan Sunan Pakubuwono kembali ke keraton, Ki Wirorejo bertindak blunder. Dia tergesa-gesa menempati rumah dinas patih lama, sehingga mendapat marah sang raja. Ki Wirorejo lalu dinonaktifkan. Kedua belas, Adipati Pringgoloyo dan Adipati Sindurejo. Kedua orang ini diangkat sebagai patih setelah Sunan Pakubuwono II kembali bertahta di Kartosuro setelah pelarian di Ponorogo. Di masa jabatan kedua orang patih ini, kerajaan Kartosuro berpindah ke Surakarta. Adipati Sindurejo wafat ketika terjadi perang suksesi Jawa III. Adapun Pringgoloyo tewas menenggak racun justru setelah perang usai. Adipati Pringgoloyo malu karena tak cakap dan terbukti culas ketika membagi wilayah antara Surakarta dan Yogyakarta. Ke-13 adalah Adipati Mangkuprojo. Namanya semula Tumenggung Mangkuyuda, seorang punggawa senior di Surakarta. Pada saat Ki Mangkuprojo menjabat, negeri Surakarta telah pecah menjadi Kasunanan dan Kasultanan. Mangkuprojo menjabat patih di Kasunanan Surakarta. Adapun patih di Kasultanan Yogyakarta adalah Adipati Danurjo, mantan punggawa senior di Surakarta yang menjabat Bupati Banyumas. Nah, demikian para pejabat patih di negeri Mataram sampai era Palian Nagari. Semoga bermanfaat.